Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan boleh memberikan kepada saya dan saudara kesempatan untuk sampai pada hari ini. Kita bersyukur di akhir pekan ini kita boleh sungguh bersama-sama memiliki kesempatan untuk kembali datang kepada Tuhan, menaikkan syukur kita. Mari kita sembah Dia, kita tinggikan. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu
yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Kita mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah aku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kami sungguh sembah Tuhan, kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan, kami mengagungkan Engkau, kami memuliakan nama-Mu, tinggikan nama Tuhan, agungkan Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Amin. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah aku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah aku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah Kau. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah kami ini sehingga Tuhan mengasihi kami sedemikian rupa? Setiap kami menyanyikan lagu ini Tuhan, kami sungguh menyadari Tuhan betapa kasih-Mu yang besar bagi kami. Siapakah kami ini? Oh, siapakah kami Tuhan sehingga kami layak mendapat perlakuan yang istimewa di hadapan-Mu. Oh, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih karunia-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, kami meninggikan nama-Mu, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Kami takkan pernah bisa membalas kasih-Mu. Terima kasih Yesus,
biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini ya Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah Kau. Tuhan, siapakah kami ini? Jika Tuhan begitu mengasihi kami, kami tak pernah bisa membalas kasih-Mu ya Bapa. Kami tak pernah bisa membalas Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Tuhan, setiap kali kami menyanyikan lagu ini, kami menyadari Tuhan betapa kasih-Mu begitu besar. Kami semakin menyadari betapa kami semua tidak layak menerima kasih-Mu ini. Tetapi karena anugerah dan belas kasih-Mu lah, Tuhan Kau berikan semua itu bagi kami. Engkau memelihara hidup kami, Engkau menjaga kehidupan kami. Tuhan, kami hanya bisa menyembah, meninggikan nama-Mu. Dan kerinduan kami, hidup kami boleh berkenan. Kami bisa hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami bisa hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami, Tuhan kami, itulah yang kami rindukan. Kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih kalau hari ini kami ada di penghujung minggu ini. Kami bersyukur buat setiap anugerah pemeliharaan-Mu. Bapa, pagi ini kami rindu mendengar firman-Mu. Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami semuanya, sesuai dengan keperluan kami masing-masing. Nyatakan kehendak-Mu bagi kami, dan ajar kami untuk kami taat dan hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15, kita akan membaca ayat yang ke-58 saja. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, sekali lagi saya akan membaca untuk kita secara perlahan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, ayat ini ayat yang relatif sering saya kutip untuk memberikan peneguhan, untuk memberikan kekuatan kepada orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan. Saya sering kutip ayat ini untuk memberikan kekuatan, peneguhan. Kadang
ketika orang yang baru dilantik, saya juga suka WA-kan atau kirim ayat ini. Atau membuat beberapa kali saya membuat plakat untuk pelayan, saya juga cantumkan ayat ini. Saudara, karena kalau saudara membaca ayat ini sebetulnya merupakan sebuah panggilan bagi setiap orang percaya untuk tetap teguh dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan tidak dibatasi apakah dia sebagai majelis gereja, apakah dia sebagai pengurus gereja, atau apakah dia pelayanan di gereja atau tidak. Jadi pekerjaan Tuhan itu bicara hal yang luas. Maka dimanapun engkau ada, apapun statusmu, apapun profesimu, firman Tuhan ini merupakan panggilan bagi kita semua. Supaya kita giat di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, kalau saudara membaca ini, bagaimana kita bisa membaca ayat ini merupakan sebagai ayat penutup dari pasal yang cukup panjang yang berbicara tentang kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita. Saudara, ini satu dasar yang sangat penting. Kenapa jerih lelah kita tidak sia-sia di dalam Tuhan? Dasar utamanya ayat-ayat yang sebelum ayat 58. Yaitu berbicara tentang kebangkitan Kristus. Apa artinya? Berarti yang saya dan saudara layani adalah Tuhan Allah yang hidup. Tuhan Allah yang berkuasa. Tuhan Allah yang berdaulat. Tuhan Allah yang ada sebelum segala sesuatu ada. Dan ada sampai kepada kekekalan. Yang saya dan saudara layani Tuhan Allah yang hidup. Allah yang melihat. Allah yang mengetahui apa yang saya dan saudara lakukan. Dan Allah yang hidup itu Allah yang juga menghargai setiap pelayanan kita. Sekecil, sesederhana apapun. Saudara, jika Tuhan yang kita layani telah hidup, telah bangkit, itu berarti kehidupan kita, termasuk pelayanan kita, tidak sia-sia. Kenapa? Karena apapun yang saya dan saudara lakukan bagi Tuhan, itu memiliki nilai kekal. Sudah perhatikan? Apapun yang engkau lakukan bagi Tuhan, itu memiliki nilai kekal. Sudah, makanya sering saya katakan, kalau untuk sesuatu yang punya nilai yang sementara saja, saudara mau berkorban banyak hal, saudara mau melakukan dengan gigi, saudara mau berjuang keras. Kenapa? Untuk hal yang bernilai kekal, banyak orang yang tidak mau berjuang. Maka ketika engkau mengerti kebenaran ayat ini, engkau akan menjadi orang-orang yang senantiasa melayani apapun yang sudah bisa lakukan dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, ketika kita membaca bagian ini, kita bisa melihat ada dua hal yang penting yang disampaikan di sini. Yang pertama dikatakan, berdirilah teguh dan jangan goyah. Berdiri teguh, kokoh, kuat, tidak goyah, tidak bergeser. Saudara, apa artinya? Ketika kita berdiri teguh, tidak goyah, berarti saya dan saudara tidak mudah diombang-ambingkan oleh situasi. Dalam hidup ini kita pasti menghadapi berbagai macam tantangan. Kemarin saya sebutkan sebelumnya, ada mungkin kita mengalami kekecewaan. Ada mungkin kita mengalami kegagalan. Dalam banyak hal ini.
Atau mungkin saya dan saudara bahkan pernah mengalami penolakan. Kegagalan-kegagalan, tantangan-tantangan yang menimpa itu sering kali membuat kita pengen goyah. Atau goyah, bergeser. Sudahlah, saya nggak usah melayani lah. Sudahlah, saya sekarang fokus pada diri sendirilah. Bukankah itu sering kita alami? Tapi jika engkau mengerti, mendasarkan pelayananmu kepada kebenaran firman yang hari ini engkau baca, engkau renungkan. Betapa Allah yang bangkit itu yang engkau layani. Allah yang hidup itu yang engkau layani. Maka saya dan saudara tidak akan mudah goyah. Saudara-saudara, ketika kita tahu tentang prinsip kebenaran ini, maka saya dan saudara tetap kokoh. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita layani, Tuhan yang hidup, Tuhan yang setia memegang janjinya. Saudara, bagian yang kedua, diingatkan di sana, giat dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, berbicara giat ini bukan sekedar tekun, tetapi betul-betul saya dan saudara betul punya semangat, excited untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Apapun, dimanapun yang saya dan saudara kerjakan. Banyak orang hanya melayani ketika mereka merasa nyaman. Itu yang saya jelaskan beberapa hari yang lalu. Ketika semua berjalan dengan lancar, semua baik-baik saja, rasanya kita melayani. Tapi ketika datang masalah, datang tantangan, kayaknya kita berhenti dulu lah melayani. Kita fokus pada tantangan ini. Saudara, saya selalu katakan, tidak. Ada bagian masing-masing. Dalam situasi apapun, dalam situasi genting apapun, melayani, melakukan pekerjaan Tuhan, itu tetap hal yang utama. Saudara, ingat baik-baik, apa yang engkau lakukan untuk Tuhan, sesederhana apapun, sekecil apapun, itu memiliki nilai kekal. Saudara, kita bisa belajar di sini bagaimana ayat ini betul-betul menekankan agar saya dan saudara tetap berlimpah dalam pekerjaan Tuhan. Tetap giat, tetap tekun, tetap excited dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara, ini berarti bagaimana? Berarti saya dan saudara dalam situasi apapun kita melayani dengan penuh semangat. Saudara, kalau untuk melayani Tuhan, jangan pernah hitung-hitungan. Jangan pernah hitung-hitungan. Saudara, ketika kita ada kesempatan, masih Tuhan kasih kesempatan, saudara, melayanilah. Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada saya dan saudara. Tuhan yang akan memberikan kepada saya dan saudara kemampuan untuk terus mengerjakan hal itu. Dengan semangat, dengan excited, dengan betul-betul kita giat, saudara. Pekerjaan Tuhan, saya katakan tadi, bukan hanya dibatasi di gereja. Bukan. Tetapi juga bagaimana saya dan saudara menjalani hidup sehari-hari. Bagaimana engkau melakukan itu, mengerjakan itu, bukan sekedar kegiatan rutin, bukan sekedar bekerja, bukan sekedar melakukan aktivitas di rumah, tetapi lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga engkau melakukannya dengan benar. Engkau melakukan hal yang benar dengan benar. Saudara, ketika kita berbicara tentang prinsip ini, yang ketiga dikatakan apa? Tidak sia-sia. Jerih lelah di dalam Tuhan. Karena engkau tahu, dikatakan apa di sana? Karena engkau tahu, ya, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.
Saudara, salah satu kebohongan yang sering membuat kita putus asa adalah pikiran kita bahwa pekerjaan kita sia-sia. Percuma melayani Tuhan. Percuma saya melakukan ini, percuma saya melakukan itu. Saudara, tidak ada pekerjaan yang cuma-cuma. Tidak ada pekerjaan pelayanan Tuhan yang sia-sia. Saudara, saya juga mempercayai dan pegang kebenaran ini. Mungkin banyak orang mentertawakan saya. Mungkin banyak orang melayani dan beberapa kali saya dengar. Tapi saya tersenyum. Kenapa? Karena saya pegang prinsip ini. Apapun yang saya dan saudara kerjakan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dari saya sampai hari ini, dan saya selalu katakan kepada Anda, tidak ada orang yang menyesal karena melayani. Yang menyesal adalah orang yang hanya minta pertolongan Tuhan, minta keselamatan dari Tuhan, tapi nggak mau buat apa-apa. Saudara, Tuhan melihat apa yang saya dan saudara kerjakan, dan tidak ada yang sia-sia. Firman Tuhan hari menegaskan bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, mungkin kita tidak langsung melihatnya hari ini. Saudara, di pelayanan manapun, baik yang di gereja maupun yang di marketplace, dalam dunia kerjamu, mungkin hari ini kau belum lihat. Namun ketika engkau lakukan dengan setia, saudara, setiap orang bekerja pasti menghasilkan. Orang yang menanam, menabur pasti menuai. Pasti. Soal banyak sedikit itu relatif. Tapi menuai dari apa yang kita tabur itu pasti. Mendapat hasil dari apa yang saya dan saudara kerjakan itu pasti. Dan saudara, Tuhan melihat semua yang engkau lakukan. Tuhan mencatat setiap kebaikan yang saya dan saudara lakukan. Saat saya dan saudara tetap setia dalam melakukan bagian kita, saudara dengar baik, Tuhan yang akan bekerja di balik layar untuk menghasilkan segala sesuatu yang indah. Ketika saya dan saudara tekun, Tuhan yang bekerja di balik layar untuk menghasilkan yang indah. Kemarin saudara ingat Apolos, Paulus. Paulus mungkin menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Demikian juga dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan pelayanan kita, dimanapun saudara. Tuhan yang bekerja di balik layar untuk menghasilkan keindahan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih karena Engkau memanggil kami untuk menjadi bagian dari pekerjaan-Mu. Tolong kami untuk kami tetap teguh dan tidak mudah goyah. Bahkan ketika kami menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan kami, mampukan kami untuk terus berlimpah dalam pekerjaan-Mu dengan hati yang penuh sukacita. Kami percaya bahwa setiap usaha yang kami dalam Engkau, yang kami lakukan di dalam-Mu, tidak akan pernah sia-sia. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Kata lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, kami persembahkan hidup kami. Bapa, ku persembahkan tubuhku
tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, amin. Ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan nama-Mu ku sembah, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami ingin mempersembahkan seluruh kehidupan kami bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk peneguhan pagi hari ini bagi kami semua, bahwa kami harus senantiasa giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jerih lelah kami tidak pernah sia-sia. Tuhan, tolong kami untuk kami tidak goyah oleh berbagai situasi dan tantangan yang kami hadapi. Untuk kami tetap berdiri teguh, kami selalu giat. Bahkan ketika yang kami lakukan seolah tidak ada hasil. Tapi pagi ini Tuhan boleh meneguhkan kepada kami bahwa jerih lelah di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap rekan-rekan kami yang tergabung dalam doa pagi ini. Kalau ada di antara kami yang mulai suam-suam kuku, kalau ada di antara kami yang mulai enggan, mulai berat, mulai malas pelayanan, mulai malas untuk fokus dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan tolong supaya Engkau yang membangkitkan kembali. Engkau Allah yang bangkit, Allah yang hidup itu, biarlah itu menjadi fokus dalam pelayanan setiap kami. Karena Engkau Allah yang hidup, maka pelayanan kami tidak pernah sia-sia. Engkau Allah yang mengalahkan kematian, maka pelayanan kami mempunyai nilai kekekalan. Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan tolong kami setiap pribadi untuk kami boleh mengerti, memahami setiap kebenaran firman ini, dan kami boleh sungguh hidup di dalamnya. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami sungguh bersyukur untuk penyertaan-Mu. Kami mau menyerahkan bahwa setiap kehidupan kami, setiap pribadi ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menolong kami. Tuhan, biarlah kami boleh menjalani kehidupan kami hari ini, Tuhan, di dalam Engkau. Biarlah kami jadikan hari ini sebagai hari di mana kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami. Bahkan Tuhan, hari ini menjadi hari persiapan untuk ibadah dan pelayanan kami dalam ibadah raya besok. Tuhan, pimpin kami semuanya, supaya kami membiasakan diri untuk sungguh-sungguh menyiapkan hati, pikiran, dan segalanya dalam ketika kami datang beribadah kepada Engkau. Demikian juga rekan-rekan kami yang mendapatkan bahagian, kesempatan untuk melayani. Biarlah Tuhan mereka semuanya, kami semua boleh mempersiapkannya dengan baik. Tuhan pimpin, baik setiap orang yang terlibat dalam pelayanan mimbar, sebagai tim worship leader. Tuhan, sebagai tim worship, Tuhan berkati. Untuk worship leader, untuk singers, dan untuk juga pemain musik, tim musik, soundman, ataupun multimedia. Tuhan berkati mereka semuanya, agar semua menjadi satu kesatuan yang di dalamnya digerakkan oleh Tuhan. Kami mau percayakan di hadapan Tuhan, bahwa setiap kami yang ada di tempat ini, juga setiap kami yang saudara-saudara kami, yang Tuhan juga boleh percaya kepadamu, sehingga mereka juga boleh giat di dalam melayani Engkau, dan mau boleh ambil bahagian dalam pekerjaan pelayananmu. Tuhan, pimpin kami setiap pribadi Tuhan. Juga kami berdoa untuk setiap saudara kami, rekan-rekan kami
yang mendapat bahagian untuk pelayanan untuk besok. Tuhan, biarlah Engkau juga yang melayakkan apapun bagian pelayanannya. Sebagai worship leader Tuhan urapi, sebagai singer Tuhan juga urapi. Bahkan setiap kami yang ada, Tuhan Kau juga yang senantiasa menolong, memberkati kami, memampukan kami untuk kami memberikan yang terbaik. Kami berdoa Tuhan supaya kami semuanya terus ada dalam anugerah Tuhan, terus giat di dalam melayani. Kami berlimpah-limpah di dalam anugerah pelayanan. Kami tetap berlimpah dalam pekerjaan Tuhan, sehingga kami tidak pernah mundur, kami tidak pernah menyerah, tapi kami terus melakukannya sampai Tuhan boleh memanggil kami. Tuhan, kami rindu, kami setia dalam pelayanan kami masing-masing, apapun situasi yang kami hadapi, tapi kita tetap setia, fokus memandang Engkau saja, Allah yang hidup yang kami layani. Tuhan, kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman di mimbar-mimbar. Tuhan, pakai kami semuanya untuk kami takut akan Engkau, hidup benar berintegritas di hadapan-Mu. Jauhkan kami hanya mencari popularitas, jauhkan kami hanya mencari ketenaran, jauhkan kami hanya sekedar menyenangkan telinga, hati setiap jemaat yang ada. Tapi biarlah kami menyampaikan apa yang Tuhan inginkan, isi hati Tuhan sesuai dengan setiap kehendak Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang terlibat dalam pelayanan, mampukanlah. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan, supaya memiliki kerinduan yang besar untuk datang ibadah raya. Ada beberapa jemaat yang kami juga lihat enggan setiap hari Minggu, begitu malas, begitu bersantai-santai. Tuhan tolong, supaya kami bisa mengingatkan mereka, dan biarlah supaya mereka juga boleh terus memiliki semangat yang menyala-nyala. Tuhan, kami mohon kepadamu belas kasih-Mu dan penyertaan-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan, kiranya kami semuanya Tuhan boleh pimpin, untuk kami boleh sungguh-sungguh semakin hari, semakin boleh bisa Tuhan pakai dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami juga mau serahkan buat setiap kami semuanya, supaya budaya untuk saling mengajak, mengingatkan, itu terbangun, tercipta di antara kami dimanapun kami ada. Sehingga setiap orang boleh mengerti dan boleh mengalami penyambutan yang sungguh istimewa di dalam setiap rumah ibadah. Tuhan, pimpin kami juga, supaya kami boleh sungguh Tuhan pakai dalam setiap kehidupan kami, bahkan di luar gereja, di luar ibadah gereja. Tapi dimanapun kami ada, kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dalam kondisi sakit. Tuhan, Kau pimpin mereka, supaya mereka juga boleh senantiasa hidup di dalam Engkau, memiliki semangat yang menyala-nyala, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh Tuhan punya kerinduan yang besar akan hadirat Tuhan, sungguh-sungguh punya kehadiran besar Tuhan akan setiap kerinduannya untuk boleh belajar bersama-sama, beribadah bersama-sama. Tuhan juga berkati, Tuhan sertai kami semuanya, untuk kami boleh sungguh setia kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang sakit dimanapun, Tuhan berikan kekuatan pemulihan. Dan biarlah Tuhan untuk ibadah, mereka juga bisa mengikuti apa yang kami tayangkan secara live Tuhan di YouTube Tuhan. Sehingga melalui siaran YouTube atau online live streaming itu Tuhan, setiap kami dimanapun tidak ada batasan untuk kami boleh sungguh beribadah. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan untuk pelayanan kami, untuk ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu mengajak orang-orang lain juga untuk bergabung dalam ibadah raya, baik satu maupun dua, sesuai dengan apa yang menjadi fokus atau menjadi kerinduan dalam setiap jemaat Tuhan. Berkati ya Tuhan, supaya Engkau lah sungguh yang bekerja tengah-tengah kami, dan biarlah Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan sungguh kami juga mengucapkan syukur kepadamu. Kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari kita bersama-sama saling mengingatkan bahwa hari ini kita boleh mempersiapkan untuk ibadah besok. Ayo kita ajak rekan-rekan kita, saudara, keluarga, teman-teman, tetangga kanan kiri untuk boleh ayo bersama-sama kita beribadah raya. Kiranya kita boleh memiliki semangat yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan, dan kita memiliki semangat yang menyala-nyala dalam beribadah kepada Tuhan juga dimanapun kita ada. Selamat berakhir pekan, Tuhan memberkati kita. Selamat menikmati bersama keluarga dan mempersiapkan diri untuk ibadah. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, Immanuel.